Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnika Cahyadi Prayoga dengan NPM 223507141 dari kelas C. Video ini saya buat dengan tujuan mengerjakan tugas ujian akhir semester mata kuliah Birokrasi Indonesia yang diampu oleh Bang Budi Krismanto Sirait. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari birokrasi. Birokrasi adalah suatu sistem penyelenggaraan pemerintahan atau organisasi yang didasarkan pada aturan, prosedur, dan struktur hierarki untuk mencapai tujuan tertentu atau sistem pemerintahan yang melibatkan pekerjaan dan keputusan kepada pemerintah serta pekerjaan dari pemerintah itu sendiri. Birokrasi dapat memiliki kebanyakan peran dan tanggung jawab di dalam pemerintahan yang dapat menyebabkan beberapa masalah seperti kebijakan yang sudah dipahami dan berat resiko, serta penyalahan pekerjaan yang menghambat proses pemerintahan. Dalam konteks Indonesia, pemerintah telah mengimplementasikan berbagai upaya untuk mengatasi masalah dalam birokrasi seperti membersihkan praktek korupsi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan memperkuat fungsi lembaga pengawasan. Sejarah birokrasi telah berkembang seiring waktu dan telah dipengaruhi oleh berbagai faktor. Konsep birokrasi pertama kali diperkenalkan oleh ekonom Vincent de Gournay pada tahun 1712 sampai 1759. Konsep birokrasi berasal dari bahasa Yunani kuno, di mana berau berarti kantor atau meja dan kratos berarti kekuasaan atau kekuatan. Namun sistem birokrasi modern dikembangkan pada abad ke-19 di Prusia dan kemudian diadopsi oleh banyak negara. Salah satu kontributor utama dalam pengembangan teori birokrasi adalah Max Weber, seorang sosiolog Jerman pada awal abad ke-20. Dalam karyanya, Weber mengidentifikasi salah satu kontributor utama dalam pengembangan teori birokrasi, termasuk pembagian tugas, hierarki, aturan, dan prosedur formal, serta impersonalitas. Birokrasi tumbuh seiring kompleksitas masyarakat dan pemerintahan. Penggunaan birokrasi dalam administrasi publik meningkat selama abad ke-20 dan banyak negara mengadopsi model birokrasi untuk meningkatkan efisiensi dan konsistensi dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Meskipun birokrasi memiliki banyak manfaat, kritik juga muncul terkait dengan kecenderungan birokrasi untuk menjadi lamban, tidak fleksibel, dan terkadang kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam konteks Indonesia, sejarah birokrasi pemerintahan telah berkembang seiring waktu dan telah dipengaruhi oleh berbagai faktor. Birokrasi di Indonesia telah menghadapi masalah seperti kebijakan yang sulit dipahami dan berat risiko, serta penyalahgunaan pekerjaan yang menghambat proses pemerintahan. Dalam praktiknya, peran dan perilaku masyarakat di Indonesia telah menjadi perhatian dan menjadi topik dalam diskusi masyarakat sendiri. Birokrasi dianggap negatif dan terkesan kaku serta menyulitkan masyarakat. Selain itu, birokrasi Indonesia telah menghadapi tantangan seperti kebijakan yang sulit dipahami dan berat risiko, serta penyalahgunaan pekerjaan yang menghambat proses pemerintahan. Kemudian selanjutnya saya akan meng-share sedikit pengalaman saya terkait birokrasi yang sudah saya alami beberapa tahun kebelakangan ini. Mungkin ada beberapa kejadian yang sudah saya alami, diantaranya ketika di sekolah, kemudian di perjalanan atau di jalan, ada juga di sebuah lembaga yaitu instansi sipil. Mungkin saya akan menjelaskan dari urutan waktu yang paling lama, berarti pas waktu sekolah. Jadi pas waktu sekolah, lebih tepatnya pas waktu saya SMP, saya masuk ke dalam kelas yang bisa disebut sebagai kelas unggulan lah, kelas A. Jadi pas waktu itu teman kelas saya ada yang tidak lulus kelas
karena nilainya yang jeblok atau kecil lah. Tetapi saya menyaksikan sendiri ada orang tuanya itu datang ke sekolah dan mengobrol dengan guru-guru di sekolah. Kemudian si siswa tersebut bisa naik kelas dan mendapat nilai yang cukup tinggi, bahkan lebih tinggi daripada saya. Padahal pas awalnya itu nilainya lebih rendah dari saya, tapi tiba-tiba jadi tinggi. Seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, pengalaman yang saya alami berarti pas SMA. Pas saya sedang membuat KTP di catatan sipil di kecamatan saya ya. Jadi pas waktu itu saya membuat KTP setelah pas umur saya 18 tahun, berarti tahun kemarin. 2 tahun ke belakang. Pas waktu itu saya membuat KTP dengan persyaratan yang sudah saya setujui, seperti membawa akta kelahiran seperti itu, dan saya tidak mengeluarkan uang sepeser pun untuk membayar tenaga pembuatan KTP tersebut, karena dalam tulisannya gratis membuat KTP gratis, dan saya tidak bayar sedikit pun. Tapi KTP saya jadi selama hampir 2 bulan kurang, atau 1 bulan 2 minggu lah kira-kiranya selama itu, dengan alasan belangkonya sudah habis. Tapi setelah saya membuat lewat dari 2 minggu, saya membuat, teman saya juga membuat KTP, tapi dia membayar jasa kepada pengurus yang membuat KTP itu, dan KTP-nya jadi dalam waktu tidak sampai 2 hari. Jadi hari ini dibuat, besoknya langsung jadi. Tapi saya KTP itu jadi hampir 2 bulan kurang, 1 bulan 2 minggu kalau gak salah, dengan alasan belangkonya sudah habis dan dari pusatnya juga belum ada. Itu yang kedua. Yang ketiga itu pas waktu saya perjalanan menuju ke Tasikmalaya dari Ciamis. Nah, pas waktu di perjalanan saya itu sudah menaati semua peraturan, sudah memakai helm, sudah pelan-pelan di jalannya. Tetapi waktu itu spion saya tidak ada satu. Nah, pas waktu itu diberhentiin pas di lampu merah diberhentiin sama polisi. Kemudian ditanya, kenapa ini spionnya tidak ada? Saya bilang, copot pak, habis jatuh, habis kecelakaan. Nah, si bapak polisinya itu nanya, KTP-nya ada, saya serahin. Kemudian SIM ada, saya serahin. STNK ada, saya juga serahin. Kemudian si bapak itu mengajak negosiasi dengan saya, mau ini selesai sekarang atau mau saya bawa ke kantor dulu motornya, dengan semua seperti STNK itu diambil, tapi dengan syarat kalau ingin diambil, kalau mau lanjut perjalanan aman, dengan syarat membayar uang di tempat kepada polisi itu. Waktu itu harga yang ditawarkannya sekitar 350.000, dan dengan salahnya dan cerobohnya saya, karena buru-buru juga waktu itu mau ada mata kuliah, ya saya bayar.
Jadi saya simpulkan beberapa kejadian yang saya alami, kecacatan atau kelemahan dari birokrasi itu adalah terkait dengan uang. Jadi jika kita mendahulukan dulu uang, proses yang dilakukan oleh pemerintah atau bukan pejabat sih, lebih ke eh, pemerintah yang menjalankan birokrasi itu lebih cepat juga. Tapi kalau kita lebih tidak memberikan uang, mungkin bisa lebih lambat. Kan mungkin sih, tapi emang lebih lambat juga. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan, dan mohon maaf jika ada suara-suara yang mengganggu karena di bawah sedang ada perbaikan kosan. Sedikit informasi juga, saya adalah fans MU. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.